Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Pendeta Max Edward Tonte, dan saya rindu berbagi lagi tentang kebenaran firman Tuhan dalam bacaan warga gereja Masehi Injili di Minahasa sejak tanggal hari ini 30 Mei 2021 hingga 5 Juni 2021 dalam bacaan Kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 hingga 8 dengan tema mingguan kasih setia Tuhan fondasi kekuatan iman dengan judul bacaan nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, terima kasih atas pertolongan-Mu bagi kami. Kami bermohon Roh-Mu yang kudus akan menuntun hamba-Mu dan semua kami ketika akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan dan kehidupan untuk menjalani segala sesuatu di dunia ini. Ini doa seru sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan dalam Mazmur pasal 138 ayat 1 hingga 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengelurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama saya akan berbagi tentang latar belakang dari Raja Daud. Raja Daud ini diurapi oleh Nabi Samuel sebagai raja di Bethlehem. Daud adalah anak Isai, dan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan Tuhan melihat hati Daud yang akan menjadi suksesor dari Raja Israel sebelumnya, yaitu Raja Saul. Daud adalah anak bungsu dari beberapa saudara yang adalah anak Isai. Ia adalah gembala kambing domba. Dan sejak diperkenankan Tuhan melalui Nabi Samuel, dia diurapi menjadi raja yang nantinya akan menggantikan Saul. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 mencatat, sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi Tuhan Allah melihat hati Daud. Dan sejak dia diurapi, ditetapkan menjadi raja yang nantinya akan menggantikan Saul sebagai raja Israel, sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud ini menjadi raja masih sangat muda. 2 Samuel pasal 5 ayat 4 hingga 5 dikatakan 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Masih sangat muda. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Hebron atas Yehuda di Israel Selatan. 40 tahun lamanya ia memerintah Israel ya di Hebron atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel. Jadi ada 40 tahun Daud menjadi raja. 7 tahun 6 bulan dia memerintah atas Yehuda di selatan. Dan di Yerusalem ia memerintah selama 33 tahun. Jadi 40 tahun ia memerintah sebagai raja. Kemudian kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 5, saudara-saudara, dikatakan Daud ini ketika memindahkan tabut Allah ke Yerusalem,
Jiwanya sebagai seorang seniman sungguh terlihat. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Jadi sebagai seorang seniman, dia memang memuji Allah, ya, menari-nari di hadapan Tuhan Allah, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ada bakat dan talenta dari Daud. Selain bekerja sebagai gembala kambing domba, ia adalah seorang seniman yang suka memuji Allah, bukan hanya saja dengan suara tetapi dengan gerakan sambil menari-nari. Dan ini terus menjadi bagian dalam hidupnya meskipun ia menjadi seorang raja. Yang kedua, saudara-saudara, judul bacaan kita nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Ini merupakan tulisan Mazmur pasal 138 ini, tulisan dari Daud sebagai seorang raja. Mengapa kemudian ada nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan? Itu berarti, saudara-saudara, Daud telah mengalami pertolongan Tuhan itu dan dia menyanyikan syukur kepada Tuhan Allah. Jadi Mazmur ini adalah bagian kesaksian dari Daud yang berupa nyanyian syukur. Ayat 1, 2, 3 dikatakan bagaimana kemudian Daud mengalami pertolongan Tuhan itu. Dan ketika dia bersyukur kepada Tuhan Allah, seperti apa saudara-saudara, ya? Ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, ayat 1, 2, dan 3, cara Daud untuk bersyukur ialah dengan segenap hatiku sujud ke arah bait-Mu dan memuji nama-Mu, kemudian berseru. Segenap hati, sujud, dan berseru. Ini adalah praktek nyanyian syukur yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan Allah. Karena Daud telah mengalami tiga hal dalam ayat 1, 2, 3. Mengalami kasih-Mu, kasih Allah. Mengalami setia-Mu, setia Tuhan. Dan mengalami janji Tuhan. Ini saudara-saudara. Sehingga dengan segenap hati bersujud dan berseru kepada Tuhan Allah ketika Daud mengalami kasih, setia, dan janji Tuhan. Kasih Allah itu, saudara-saudara, adalah ketulusan Allah yang dialami oleh Raja Daud. Setia itu adalah perlindungan Allah yang dialami oleh Raja Daud. Dan janji Allah ialah penyertaannya itu, ketulusannya itu, perlindungannya itu selalu tepat diberikan kepada Daud sebagai seorang raja. Hal yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan mulai dari ayat 4, 5, dan 6 bahwa semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Siapa raja-raja di bumi ini? Sebagai seorang raja, Daud mengalahkan banyak bangsa, raja-raja, untuk mempertahankan keutuhan kerajaan Israel. Ada suku bangsa Yebus, Filistin, Moab, dan Aram. Kalau kita membaca kitab 2 Samuel, yang merupakan seteru dari Daud, musuh-musuh dari Daud. Mereka ditaklukkan dan tunduk kepada Daud dalam kekuasaannya sebagai raja. Dan itu kemudian membuktikan bagi mereka tentang kebesaran Allah yang sungguh luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Sehingga dikatakan semua raja di bumi tunduk dalam kekuasaan Daud, mengakui bahwa Tuhan Allah yang menyertai Daud. Sehingga raja-raja ini juga menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, bahwa Tuhan itu tinggi dan sungguh luar biasa. Dan musuh-musuh Daud yang sebelumnya termasuk bangsa-bangsa yang disebutkan tadi dan raja-raja yang memandang hina Daud karena kesombongan mereka, semua itu kemudian ditaklukkan oleh Daud dalam kehidupan yang terus membangun keyakinan dan percaya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, hal yang keempat dikatakan apa? Bahwa ketika Daud mengalami kesesakan oleh musuh, amarah oleh musuh, maka ada Tuhan yang menyelamatkan Daud. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Di mana Tuhan Allah di dalam ayat 7 dan 8 mempertahankan dan mengulurkan dan tangan Allah, tangan kanan Allah menyelamatkan Daud. Ini merupakan bagian kesaksian bagaimana ketika ada musuh Daud, ada seteru Daud, Tuhan Allah mempertahankan dan mengulurkan tangan kanannya yang sungguh luar biasa. Ayat 8 ditutup, saudara-saudara, Tuhan akan menyelesaikannya
bagiku. Artinya apa? Daud percaya di dalam Tuhan tidak ada pergumulan yang tidak akan selesai. Semua akan selesai, semua akan berakhir. Bagian kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita apa, saudara-saudara? Pertama, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan bersujud dan kemudian berseru. Kedua, saudara-saudara, bersyukur atas apa? Atas kasih, setia, dan janji Tuhan. Ketiga, bersyukur atas apa? Bersyukur ketika kita dipandang hina oleh orang lain. Ketika kita dicelah oleh orang lain. Maka kita jangan membalas perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada kesombongan mereka. Tuhan Allah kemudian akan membela kita. Yang keempat, kita bersyukur karena kita percaya bahwa dalam segala situasi kehidupan ini, Tuhan yang akan mempertahankan, menyelamatkan hidup kita dengan tangan kanannya, yang akan membuat kita benar-benar melihat keselamatan Allah secara nyata terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita bersyukur, kita percaya, saudara-saudara, bahwa janji Tuhan, meskipun belum kita mengalami pertolongan itu, janji Tuhan pasti bahwa Tuhan akan menyelesaikan segalanya. Tidak hanya bagi Raja Daud, tetapi bagiku dalam kehidupan kita. Teruslah hidup di dalam percaya, sehingga kekuatan kita yang sungguh-sungguh akan mengantar kita menjadi orang percaya. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan ini ketika kita mengalami kasih setia Tuhan. Fondasi kekuatan iman itu yang akan menyertai dan memberkati dalam kehidupan yang senantiasa bersyukur. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita untuk jadi berkat. Amin.